Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah sebenarnya momen berkumpul ya di Hari Raya Idul Fitri. Seandainya pun itu terjadi, kita harus berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa ya, social distancing ini tetap dijalankan ya. Anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker tetap jangan lupa. Terus jangan kontak fisik, itu yang penting. Mungkin hanya menganggukkan kepala atau menaruh tangan di dada sambil menganggukkan kepala. Jadi seperti apa ya, seperti salam orang yang bukan mukrim gitu. Tapi itu demi keselamatan kita dan keluarga loh ya. Tapi sebaiknya stay at home. Ucapan maaf, mohon maaf lahir dan batin lewat media saja, media WA, media sosial apa gitu loh. Itu jauh lebih baik untuk keselamatan kesehatan kita dan keluarga. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua ya bisa menjalankan itu untuk kesehatan kita semua. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa komentarnya, juga like-nya, tombol klik like jangan lupa. Yang di Spotify follow juga untuk cerita-cerita dongeng tengah malam selanjutnya. Untuk cerita kali ini dongeng tengah malam mendapat kiriman dari Mas Febri ya. Nanti bisa dikunjungi IG-nya Mas Febri ya, @Febriansyah Rafiki, @PEBRIANSYAHRAVQI. Jadi Febriansyah Rafiki, bisa dikunjungi IG-nya Mas Febri ya. Juga ternyata Mas Febri ini juga ada YouTube ya. Bisa dikunjungi juga teman-teman semua di Akenzier channel. Akenzier channel YouTube-nya ya. Langsung saja, ini dia kiriman dari cerita Mas Febri tentang pengalamannya pertama kali bekerja, hari pertama bekerja di rumah sakit. Langsung ke ceritanya. Halo teman-teman, kenalin nama gue Febri. Ya biasa dipanggil Pep gitu ya kan. Gue mau cerita dimana ketika itu gue pernah bekerja di salah satu rumah sakit daerah Jakarta. Letaknya sih Jakarta Timur ya. Di situ dimana pertama kali gue kerja di rumah sakit sebagai cleaning service. Ya dengar dari omongan sih banyak gitu ya, omongan, woi kalau kerja di rumah sakit itu serem katanya gitu kan. Tapi buat gue, asalkan itu halal pasti gue kerjain kan, untuk mencukupi kebutuhan hari-hari gue kan. Terus kan di saat itu juga gue baru pertama kali juga gue punya anak. Jadi mau nggak mau ya gue terima gitu kan. Singkat cerita, gue masuk shift siang. Waktu itu masuk shift siang, gue masuk seperti biasa dengan awal-awal kerja, perkenalan, dan untungnya teman-teman yang lain tuh senior itu baik, mau mengajarkan gue yang baru pertama kali masuk kerja di rumah sakit sebagai cleaning service. Jam-jam pun berlalu ya kan, dimana
gue istirahat sekitar jam 5 sore. Gue istirahat jam 5, yang pastinya habis istirahat gue masuk jam 6, istirahat cuma sejam ya kan. Begitu habis istirahat gue menemui atasan gue buat nanya apa yang harus gue lakukan lagi setelah jam istirahat. Dan atasan gue cewek, namanya kalau nggak salah Nur, Bu Nur, ngasih taruna ke gue buat untuk membersihkan tangga exit. Tangga exit itu ya tangga darurat ya, buat misalnya terjadi apa-apa. Jadi lewat situ, namanya juga tangga darurat kan, jarang gitu ya orang lewat, hampir nggak pernah orang lewat kan, karena tangga darurat itu hanya dikhususkan untuk hal-hal darurat ya kan, nggak boleh sembarangan orang lewat gitu. Dan gue disuruh bersihin tangga sendirian ya kan. Teman gue yang satu lagi kalau nggak salah dia enak, dia cuma jaga lobi doang. Nah, akhirnya berangkatlah gue mempersiapkan diri untuk ngambil alat-alat kayak sapu sama dustpan gitu kan. Jalan gue ke lantai 6. Namanya lantai exit itu nggak bisa dibuka. Misal kita di lantai 6 nih, kita turun ke lantai 5, dari dalam nggak bisa kebuka, kecuali di lantai dasar itu baru langsung bisa kebuka. Di setiap lantai itu nggak bakal bisa kebuka, kecuali dari luar ke dalam bisa. Nah, akhirnya gue mulailah mengerjakan pekerjaan gue ya kan. Gue nyapu dari lantai 6 menuju lantai dasar, lantai 1. Berjalannya waktu gue membersihkan tangga darurat, terdengar sayup-sayup ajan. Terus gue tetap melanjutkan pekerjaan gue, melanjutkan pekerjaan gue sampai kalau nggak salah di lantai 2 deh, lantai 2 pas pokoknya dari lantai 3 mau menuju ke bawah tuh udah perasaan gue nggak enak gitu. Jam itu udah kelar ya, azan maghrib. Pas gue nyampe lantai 2 mau ke lantai 1 atau lantai dasar yang ujung-ujungnya tuh pintu exitnya itu tembusannya parkiran motor. Itu entah kenapa hawa di situ tuh gak enak banget, gak enak, benar-benar gak enak. Akhirnya gue tetap melanjutkan nyapu tangga exit sambil ngepel juga gitu kan. Pas sampai di lantai 2 ke bawah tuh, di misal setengah lantai lagi tuh mau ke lantai dasar tuh kan. Itu betapa kagetnya ya gue, untuk pertama kali gue ditongolin sama cewek berbagai baju putih, rambutnya panjang, lagi duduk tuh sambil nunduk dekat pegangan tangga ya kan, di sisi sebelah kiri. Betapa kagetnya
takut, lemes di situ. Gue kaget dan gue berpikir, astagfirullahaladzim. Pikiran gue kacau sekacau-kacaunya di situ. Dan gue mikir ya kan, gimana nih kalau padahal di setiap lantai itu nggak bisa dibuka pintu exitnya ya kan. Terus kalau gue ke atas lagi, paling atas itu kan bisa kebuka kalau dari dalam lantai 6. Cuma takutnya gue dipergokin ya kan, dijegat lagi gue di atas. Sedangkan kalau gue ke bawah yang hanya 1,5 lantai lagi, gue harus lewatin dia. Dengan sebuah tenaga, dengan berbagai macam doa yang gue ingat, akhirnya gue mencoba beranikan diri untuk melewati dia. Gue berjalan menyamping dan muka gue hadapkan ke tembok ya, supaya gue mikirnya gak ngeliat dia gitu kan. Pelan hingga akhirnya gue melewati dia, dan gue langsung lari dan gue dobrak sekenceng-kencengnya pintu exit yang tembusannya basement. Yang gue nggak tahu ternyata di depan pintu itu ada yang parkir motor, sampai motor itu jatuh. Sampai banyak tukang parkir tuh yang jaga parkir di situ nanyain ke gue, kenapa bang? Lalu kayak habis lari dari tangga lu bang, kenapa bang? Muka lu tuh pucat banget. Gue bilang enggak apa-apa, udah kelar aja nih kerjaan gue, jadi gue buru-buru. Soalnya gue kira nggak bisa kebuka, gue pura-pura aja gitu kan. Dan hingga akhirnya keesokan harinya gue sakit 2 hari. Padahal gue baru masuk sehari, udah izin 2 hari. Wah, jadi gak enak gue kan sama teman-teman gue, sama atasan gue. Nah, yang paling menyeramkan lagi, ketika waktu itu gue shift malam waktu itu lagi, namanya shift malam di rumah sakit itu sepi, nggak banyak orang, hanya beberapa suster, security, dan paling keluarga pasien yang nginep jagain pasiennya ya kan. Waktu itu gue ada panggilan ke IGD. Sang suster menghubungi security untuk menghubungi gue kalau dia tuh butuh cleaning service di IGD. Akhirnya gue nyamperin ke IGD. Gue tanya kan sama suster, ada apa sus? Manggil cleaning service. Susternya butuh tisu sama hand soap buat cuci tangan. Akhirnya pun gue menuju gudang yang itu juga office-nya cleaning service. Jadi satu gudang sama office cleaning service. Gue jalan. Untuk infonya, itu office gue sebelahnya tuh tempat mandiin jenazah. Kalau di rumah sakit gue itu nggak ada yang namanya ruang jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal tuh jenazah langsung dimandiin atau dibawa pulang oleh keluarganya. Nah, jadi singkat cerita tuh gue kira jalan lah menuju lorong tuh kan.
ngelewatin tempat laundry, masih jalan di persimpangan gue ketemu seorang bapak-bapak. Sedangkan jalur lorong itu kan jalur belakang, itu nggak bisa namanya sembarangan orang bisa lewat situ kecuali ada keluarga yang meninggal atau cleaning service, petugas mandi jenazah dan security. Kira gue jalan lah di persimpangan, gue ketemu bapak-bapak yang gue kira kan di tempat jenazah itu, tempat mandi jenazah nggak ada yang meninggal ya kan. Gue nggak tahu lah itu. Akhirnya gue tegur lah bapak-bapak itu, mohon maaf pak, kalau pintu keluar di sebelah sini nggak bisa pak untuk orang umum, bapak harus melewati GD. Soalnya kalau pintu lobi malam-malam kayak gini udah dikunci pak, harus lewat IGD. Tapi bapak-bapak itu diem, 1000 bahasa. Ya tanpa pikir yang aneh-aneh, ya udah. Gue lanjut aja jalan ya kan, menuju gudang gue. Saya mau sampai di gudang, gue melihat mobil jenazah di depan office gue. Dan gue melanjut berjalan. Di situ gue lihat hanya ada petugas pemandian jenazah sama kalau nggak salah satu orang pihak keluarga yang sedang mengkafani jenazah. Betapa kagetnya gue pas gue lihat, astagfirullah, itu bukannya orang yang tadi gue tegur ya, yang tadi papasan sama gue, kok dia meninggal? Kaget gue. Tapi karena tuntutan pekerjaan, gue berusaha untuk menghiraukan dan lanjut ke gudang untuk mengambil pesanan suster. Ya, untuk ceritanya segini aja dulu ya. Masih banyak kisah horor di rumah sakit yang tempat gue kerja. Dan gue sempat pindah juga kerja di rumah sakit lain daerah Jakarta Pusat, dan di situ juga gue ada kisah horor juga. Ya semoga cerita gue ini menghibur kalian dan jangan sampai kita merasa takut kalau kita kerja di rumah sakit. Ya mungkin kalau nanti dia udah kenal sama kita gak bakalan diganggu lagi ya kan. Ya untuk sekarang sekian dulu ya. Salam dari gue, Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.